Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2, nama saya Faiz Indonesia. Nama saya Arda Ilman. Nama saya Satria Arjuna. Nama saya Ayu Bisa. Nama saya Satika Zahra. Dan di sini kami mewawancarai yaitu narasumber kita dengan Bapak siapa Pak? Haji Maswi, Wakil DKM Masjid Keramat Babatan. Oke. Jadi kita di sini ingin mewawancarai seputar kurban dan akikah ya. Kurban Dan akikah. Jadi kami ditugaskan oleh guru agama kami, Bapak Ustadz Zainal, untuk mewawancarai pengurus atau ustadz yang ada di masjid sekitar gitu. Dan temanya ditentukan untuk soal kurban dan akikah. Ya. Jadi langsung pertanyaan aja Pak. boleh. Jadi yang pertama, hukum asal dan hikmah dari ibadah kurban dan akikah menurut agama itu seperti apa sih Pak? Kayak misalnya dijelaskan tentang kurban dan akikah. Ya. Jadi gini, kurban dan akikah itu hukumnya sebenarnya bukan wajib, sunnah. Ya, berdasarkan sejarah Nabi Ibrahim asal mula hewan kurban akikah itu berdasarkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang waktu itu mau disembelih. Kan memang kalau bicara sejarahnya panjang banget, cuma intinya gini, karena dari kejadian Nabi Ismail mau disembelih itulah kemudian Allah ganti dengan bibas atau domba untuk disembelih. Itulah cikal bakal awal mulanya terjadinya hari raya Idul Adha yang disunahkan bagi orang kaya yang mampu untuk berkurban. Adapun akikah sama utamanya dengan kurban. Cuma yang perlu ada pahami, ada yang bilang kalau belum akikah nggak boleh korban, ada yang bilang kalau belum korban nggak boleh akikah. Sebenarnya nggak jadi masalah. Mau akikah mau korban, mana dahulu yang mau dikerjakan silakan. Karena dua-duanya sunnah. Akikah itu sendiri dengan adanya akikah itu karena rasa syukur kita sebagai orang tua atas kelahiran anak. Biasanya itu akikahnya ada di waktu 7 harinya atau 40 harinya pas ngasih nama. Itu tradisi kita ya. Jadi mungkin tahu kalau pas bayi baru lahir nunggu 40 harinya kasih nama syukuran potong kambing. Kalau bayi itu laki-laki dua, kalau perempuan 1, itu bedanya. Sama dengan korban hewan kurban Idul Adha tiap tahun juga begitu. Kalau korban itu kalau kita nggak mampu nggak wajib. Karena memang hukumnya bukan wajib, sunnah. Kalau mampu silakan, nggak pun nggak jadi masalah. Itu awal mulanya kenapa kita disunahkan memotong hewan kurban kalau kita mampu untuk mengambilnya setiap tahun. Jadi awalnya dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Iya. Kalau rentetan ini panjang dari waktu Nabi Ibrahim sebelum punya anak, beliau pernah ucap begini, karena beliau setiap tahun itu beli 1000 ekor kerbau apa, terus belum untanya, belum kambing 100 ekor, 1000 onta, terus 2000 apa dah, karena pada waktu itu kan unta kan di zaman Nabi itu kan umumnya hewan unta sama kuda. Itu tiap tahun beliau lakukan dan seluruh warga diundang semua. Ayo makan di rumah ada apa kecil-kecilan itu tiap sampai beliau pernah mengucap gini, jika seandainya saya dikasih anak sama Allah akan saya sembelih. Itu awal mulanya. Ucapan beliau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail belum lahir, belum punya anak. Itu selang berpuluh tahun udah lupa dah dengan omongan dengan sumpahnya Nabi Ibrahim. Beliau dikasih anak Nabi Ismail. Nah, karena udah ada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dikasih mimpi sama Allah, potong anak kamu, sembelih anak kamu. Itu kan diabadikan dalam Al-Quran. Ya, apa enggak Qurannya? Wahai anakku, ini arafil manam, saya semalam mimpi an arbahuka
menyembelih, mau motong kamu, panggil mataro, pendapat kamu bagaimana? Kata Nabi Ismail apa? If'al, Pak InsyaAllah minta sobirin. Ya udah ya terjadi, kalau memang itu perintah Allah, insya Allah saya termasuk orang selamat. Itu mimpi bukan sekali dua kali, 3 kali mimpi. Pertama hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Raya Idul Adha. Makanya kalau kita mau lebaran haji, 3 hari nih hari lebaran haji itu disunahkan puasa sunat Tarwiyah, sunat Arafah, ketiga lebaran haji. Tuh, itu sababiannya, asal mualanya ya peristiwa Nabi Ibrahim untuk mimpi. Potongan kamu. Nabi Ibrahim nggak sadar tuh, nggak ngeh kalau Allah memerintahkan memotong sembelih. Begitu udah terjadi peristiwa mau penyembelihan karena memang pisau ini bukannya nggak tajam karena ngambil batu pun tabel tuh batu. Nggak mau pisau itu menyembelih menyentuh kulit seorang nabi, apalagi pisau Allah. Setelah kejadian diganti oleh kambing, peristiwa itu kemudian berkumandang takbir, malaikat takbir, nabi takbir, seluruh penghuni dunia langit takbir, baru dikasih tahu sama Allah. Ingat tidak kamu Nabi Ibrahim? Waktu beberapa tahun yang lalu kamu pernah berucap, kalau saya punya anak dikasih anak kamu akan saya sembelih. Inilah bukti dosa lubangnya, baru sadar Nabi Ibrahim. Untung diganti, kalau enggak tiap tahun anak jadi korban. Iya betul. Itu awal mulanya bahwa disunahkan berkorban bagi yang mampu. Ya. Bagaimana cara memilih hewan kurban dan akikah yang sesuai dengan syariat? Pokoknya jangan cacat. Maksudnya cacat itu kupingnya maaf lain sebelah, yang satu gede, yang satu apa sih kalau kayak sekarang sebenarnya apa sih? Kalau kupingnya begini nih. Melengkung. Iya, pokoknya cacat dah. Terus ada juga kadang ada yang apa tangan atau kakinya atau apanya mukanya. Pokoknya dari tubuhnya itu, badannya hewan kurban itu jangan ada yang cacat. Baik kelihatan fisik ya, kelihatan mata. Nggak boleh. Umurnya pun sekitar 2 tahun. Umurnya sekitar 2 tahun. Iya, biasanya kalau tukang pedagang kambing itu Pak, yang kambing kok pakai cacat. Nah, kan diperiksa tuh, meskipun kata dia nggak cacat, kita wajib periksa karena khawatir ada yang luka di ini. Itu nggak boleh. Kita buat korban nggak boleh. Pokoknya yang bagus, hewan korbannya yang benar bagus. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Siap. Apakah boleh menggunakan niat kurban dan akikah dalam satu hewan? Jadi satu hewan nih Pak, kita niat 2, jadi akikah sama kurban jadi dibarengin, bisa nggak boleh? Bukannya nggak boleh, kalau bisa dipisah karena hewan kurban itu kan setahun sekali orang berkorban. Iya. Kita Idul Adha kan. Kalau akikah, kalau kita punya anak usianya udah 40 hari atau kurang atau lebih. Bukannya nggak boleh. Jadi kalau bisa jangan digabung karena memang momennya beda. Kalau Idul Adha hari raya, kalau akikah buat kasih nama bayi. Biasanya bayi yang di akikah kan itu rambutnya dicukur juga ya? Umumnya untuk membuang. Gua kan waktu lahir kan namanya bisnis dari perut ibunya kan takut agak kotor, untuk membersihkan rambutnya itu diakikahkan lah anak bayi tersebut. Terus ya, tinggal dari minumnya. Tanyakan apa Pak? Ya. Bagaimana hukumnya jika seseorang tidak mampu berkurban atau akikah? Ya berarti wajib menerima. Kalau akikah enggak dia, makanya tadi saya bilang di awal bahwa hukum akikah dan kurban itu enggak wajib, sunnah. Kalau wajib bagi yang mampu, kayak haji nih wajib, tapi bagi yang mampu. Kalau kita belum mampu nggak wajib. Iya. Kalau akikah pun sama demikian. Kalau kita maksa-maksain sampai ngutang, mending nggak usah akikah. Buat apa ngutang? Kalau kasih nama anak ngutang, kita kalau ditagih. Jadi bukan keharusan. Kalau memang ada rezeki, silakan kita. Cukup ya. Ada lagi? Satu lagi. Yang terakhir ya Pak. Ya. Bagaimana cara membagikan daging kurban dan akikah yang sesuai dengan syarat? Itu macam-macam biasanya. Ada yang matang kita bagi,
ada yang mentahnya gitu kali. Hmm. Bagaimana kita maunya. Cuma umumnya biasanya kalau kita umumnya di tempat saya nih di Batam ini itu biasanya akikah itu kita bagi mentah. Iya. Sama dengan korban. Cuma ada juga ya maksudnya nggak mesti semua kebagian, yang paling tidak untuk golongan fakir miskin. Maksudnya kehidupannya benar-benar apa? Enggak ini ya. Untuk mau makan juga bingung dia. Jadi besok mau makan bingung tuh itu kita wajib kasih. Kalau yatim silakan, masih yatim atau dia mencari. Yang kalau dari saya satu lagi itu kalau di sekolah saya itu diajarinnya oleh guru kami ya, oleh guru kami itu diajarkan bahwa akikah itu dibagikannya ketika setelah sudah matang dan Iya, kurban itu saat mentah. Tapi boleh nggak kalau akikah itu dibagikannya saat Entah. iya mentah? Nggak apa-apa, kan tadi saya bilang buat Berarti cara nggak usah, nggak wajib ya? nggak wajib kan sunnah, hukum akikah, hukum korban itu sunnah. Hmm. Nah, cara pembagian dagingnya pun kalau mau dimatangin dibagi-bagi sakan. Mau posisi waktu mentahnya pun dibagi matang. Berarti kalau akikah saudara boleh dikasih nggak? Ya, Kalau akikah, misalnya saudara nih, kita punya saudara, kita boleh ngasih saudara nggak? nggak apa-apa. Oh nggak apa. Iya. Kalau kurban? Kalau korban enggak. Oh kalau kurban nggak boleh. Kita korban nih Iya. buat bagi-bagi koran. Oh Kita jangan ngambil. Kita jangan ngambil. Kalau akikah berarti kita Boleh, boleh. kita boleh makan. Oh. Kan dulu buat kasih nama. Iya benar. Itu bedanya itu. Tapi kedua-duanya nggak wajib. Nggak wajib. Sudah berarti. Nah, cuma kalau memang kita punya kemampuan, alangkah baiknya berkorban atau akikah. Baik. Ini videoin terus gimana ya? Enggak. Cover ya. Ini Oh. masih income ya? Udah ngomong terakhir. Iya. Ya, jadi penutupan dulu. Iya. Ya, jadi mungkin itu saja pertanyaan yang kami ingin tanyakan Iya. buat narasumber kami. Ya, jadi terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sudah ingin menjadi narasumber kami. Iya. Iya maaf. Memang kebetulan tadi keluar sebentar doang, dari tadi di sini terus. Oh. Karena memang dari kemarin ada tamu. Hmm. Jadi memang banyak. Ini tinggal di mana ini? Di Pembahasan. Iya. Kampung Bandar. Iya, saya kelompok isu. Saya Kampung kelompok Paling jauh. Iya. Enggak. Iya. Pramuka Senen. Kamu Bandan mah yang mau ke itu dong. Bandan. Ancol ya? Iya. Kan ada makam di sini. Iya, iya, ada makam. Iya, di bawah. Iya. Terima kasih Pak. Iya, saya pulang. Sekian dari kelompok kami. Ini